Ya. Investasi ke produk yang high risk. Produk yang high risk itu contohnya apa? Kripto. Oke. Contoh kalau kita sekarang ngomonginnya kripto, risikonya memang gede itu. Kalau yang harus dilakukan adalah ya satu, teman-teman beli produk kriptonya yang sudah settle. Saran saya cuma 3 kayaknya ya. 2 aja saya. Saya cuma menyarankan kalau produk, saya nyarankan sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Kalau mau invest ke kripto, karena tujuannya invest jangka panjang, berarti produk yang boleh Anda pilih Bitcoin sama satu lagi Ethereum. Nggak ada produk lain ya. Kalau saya pribadi belum menemu produk lain yang memang fundamentalnya bagus. Nah, ya. Yang punya produk lain dievaluasi ya. Kalau ini karena dia besar dan belum ada cerita-cerita yang buruk. Cerita buruk itu contohnya gini, kemarin ada kripto, kayak koin kripto yang diperdagangkan, ternyata abal-abal gitu, akhirnya sekarang nggak bernilai, jadi nilainya 0 itu ada. Maka pilih yang settle, pilih yang settle atau fundamentalnya bagus. Saran saya masih Bitcoin sama Ethereum. Terus itu yang harus dilakukan. Kemudian kalau mau investasi kecil-kecil nggak apa-apa, pokoknya rutin. Jadi nggak usah nunggu harganya lagi murah, nggak tiap gajian atau setiap Anda punya uang selalu masukkan gitu. Ya, rutin. Kalau yang nggak boleh itu Anda invest ke produk kripto misalnya karena lihat ada atau dengar ada orang, oh itu di Dogecoin, itu tuh koinnya Elon Musk. Ada katanya yang itu jelas nggak oke. Dan itu juga berlaku untuk saham ya. Jadi kalau saham Anda emang tahu betul, lihat laporan keuangannya, oh perusahaannya sehat, perusahaannya untung, Anda invest oke. Tapi kalau hanya melihat orang lain pernah untung loh dari saham ini, nah sebaiknya dihindari. Nah, itu jawaban saya bagi siapapun yang punya pertanyaan ini. Kalau ada pertanyaan tambahan boleh ya. Ini pertanyaan terakhir yang akan saya jawab hari ini. Yang high risk, saham high risk yang saya miliki, pertambangan tuh high risk loh rekan-rekan. Pertambangan itu high risk banget. Menurut saya agak contoh kalau kemarin ada info perang apa gitu, harganya yang lumayan volatil tuh naik turunnya bisa cepat. Ya di perusahaan-perusahaan pertambangan sama perbankan menurut saya juga waspada ya. Kalau di sisi yang lain kalau lagi bagus ya bagus, invest jangka panjang juga oke. Yes, itu tadi jawaban saya ya atas pertanyaan Anda. Pertanyaan teman-teman mungkin saya jawabnya di next meeting ya. Untuk hari Rabu yang perlu Anda siapkan alat tulis aja rekan-rekan. Nanti minta tolong komunikator ambil folio, kertas folio di ruang admin sejumlah mahasiswa. Terus tetap butuh proyektor. Jadi kalau di kelas proyektornya nggak bisa, dibantu pinjamkan. Soalnya di layar seperti biasa, Anda tinggal nulis jawaban. Tapi soalnya pilihan Anda ada jawaban singkat. Jadi ada pertanyaan, kemudian Anda harus tulis misalnya produk ini surat utang yang dikeluarkan oleh negara namanya adalah misalnya kayak gitu, Anda nulisnya adalah obligasi retail Indonesia gitu. Jadi saya sebutkan ciri-cirinya, Anda sebut namanya. Jadi cuma jawaban singkat. Kalau esai kayak biasa ya. Ya ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau ada pertanyaan taruh di sini. Kita tutup kelas hari ini karena setelah dirapikan barang-barangnya. Jangan ada yang tertinggal. Sama-sama nanti dibuat ya. Terima kasih. Sampai bertemu hari Rabu. Yuk kita beli es teh. Ngeprint. Aku mau teh hijau. Siapa? Kak. Jadi yang teh hijau. Ini tak sih ngomong teh hijau. Tenang ya. Yuk geser. Oh, rumah.
Baru makanya parfuman. Biasa terus baru. Oh iya sing. Baru. Enggak gila. Mulai anak kucing ya? Ya. Dengar gak ini suaranya? So. Yuk kita geser. Kalau mau tanya, Ayo geser. ayo. Ayo. Deh. Ayo. Kecepet nih. Kan aku. Cut. Tuh. Udah punya tujuan. Oh iya sih kan. Nina tinggal. Suwe. Kan ada nanti.